Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya dalam pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini insya Allah. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami dalam program webinar perkenalan program pelatihan sekejap paham Al-Quran. Program pelatihan sekejap paham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ingin sekali membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab karena bukan orang Arab atau tidak pernah sekolah formal bahasa Arab agar bisa memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Karena sekarang ini siapa yang paham? Rata-rata mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab. Namun insya Allah dengan izin Allah metode ini akan membantu selain mereka yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, insya Allah bisa juga menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, ini program Alhamdulillah telah dikembangkan sejak tahun 2009. Jadi sudah sekitar 15 tahun. Dan telah dilatihkan di berbagai tempat, bahkan sampai di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand. Dan Alhamdulillah pada tahun 2019, sekejap diundang untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Alhamdulillah sekejap mendapat sebuah apresiasi sebagai sebuah metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin, khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, untuk lebih mudah dan cepat memahami makna Al-Quran insya Allah Ta'ala. Dan hari ini kita berjumpa untuk kita berkenal dengan program ini. Bapak Ibu muliakan, perkenalkan, nama kami Nur Ihsan Muhammad Idris. Alhamdulillah mengalami proses formal belajar bahasa Arab dari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, kemudian S1 di Madinah Arab Saudi, kemudian S2 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga mengajar formal di kampus bahasa Arab, dan eh, sekarang mendirikan lembaga ini dengan tujuan ingin membantu kaum muslimin agar bisa menerjemahkan dan faham Al-Quran dengan lebih mudah dan cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, semoga ini pertemuan bisa memberikan manfaat kepada semua kita. Bapak Ibu, tentu sebagai pengantar, tentu semua kita ini ya sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah berkalam, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Namun, Bapak Ibu, hidayah ini akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, disertai bisa memahami maknanya. Disertai memahami maknanya. Karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-29.
tentang pentingnya paham dan tadabbur Al-Quran. Kata Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam. Kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Banyak manfaat di dalamnya. Lalu, bagaimana caranya mendapatkannya? Kata Allah selanjutnya, liyadabbaru ayatihi. Agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Memahami dengan dalam ayat-ayatnya. Harus ngerti. Dan selanjutnya kalau ngerti dengan baik, maka waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang berakal sehat di antara mereka bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya. Inilah kemudian yang akan bisa memberikan manfaat yang sangat maksimal untuk kehidupan kita lebih baik di dunia dan juga di akhir kelak di surga Allah insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, jadi jelas ya, sangat penting siapapun kita ini untuk bisa ngerti Al-Quran ketika baca dan mendengarkannya. Namun, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai sekarang ini kira-kira kalau Bapak Ibu baca Quran, kira-kira seberapa pahamnya? Ya, coba ya, ini ada pilihan ini. Yang pertama, siapa yang merasa sangat paham? Ada? Karena orang Arab atau lama sekali belajar bahasa Arab. Atau yang kedua, yang merasa paham 60-70% karena pernah di pesantren 5-6 tahun. Ada? Saya Ustadz, pesantren kilat. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Harus mondok 5-6 tahun kurang lebih itu. Masya Allah. Nah, atau yang merasa masih kurang paham? Siapa? Ya, saya Ustadz. Masih kurang paham. Paling-paling pahamnya Al-Fatihah, Trikul, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, inilah jawaban kebanyakan banyak orang masih kurang paham. Kenapa sampai sekarang banyak orang itu kok kalau ngaji, mendengarkan Al-Quran masih kurang paham? Padahal kita ini sudah lama menjadi seorang muslim. Bahkan umurnya itu tembus 60, 70, 80 tahun. Dan bahkan sudah sering membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya. Tapi kenapa banyak orang itu kalau ngaji masih sangat kurang paham Al-Quran? Ayo Ibu, ada yang punya jawaban? Kenapa masih kurang paham Al-Quran? Silakan. Ibu Afrida, Pak Anang, Ibu Fitri, ada yang punya jawaban? Ya, macam-macam ya jawabannya. Ini diantaranya nih, Ustadz, karena Allah kan takdirkan saya jadi orang Indonesia. Coba kalau jadi orang Arab. Ngerti tuh? Apalagi, Belum Ustadz, belajar. dulu, ya, dulu sekolahnya umum. Coba kalau di pesantren. Ya. Coba kalau di, coba kalau di pesantren. Apalagi, ya, Ustadz, dulu kuliah itu lokal. Coba kalau di Timur Tengah, di Mesir, di Madinah, ya. Jadi sadar atau tidak sadar, inilah jawaban banyak orang. Sehingga sampai sekarang masih juga kurang paham Al-Quran. Padahal Masya Allah, Bapak Ibu, bukankah ribuan kali lisan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan Allah itu begitu sayang kepada semua kita. Dan karena Allah sayang kepada kita, makanya Allah itu takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum, bukan di Timur Tengah. Kuliah itu lokal, ya, bukan di Timur Tengah. Tetapi karena Allah sayang kepada kita, Allah ingin kita bahagia dunia dan akhirat. Caranya apa? Dengan cara menurunkan kitab petunjuknya, yaitu Al-Quran, untuk semua bangsa, namun hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apa ke iya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa kok Allah nggak turunkan masing-masing bangsa dengan bahasanya? Tapi kenapa pakai bahasa Arab? Nah, ini alasannya. Allah sebutkan.
di awal surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini ya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita ini punya peluang sangat besar untuk bisa memahami Al-Quran sebagai kitab hidayah walaupun dia itu berbahasa Arab. Karena Masya Allah, ya, banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke? Nah, kami akan sebutkan tiga saja alasannya. Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang turunkan dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Allah jamin kemudahannya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar, bahkan sampai mengulangnya sebanyak 4 ayat persis. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk memahami maknanya bagi siapa saja. Yang penting kita mau belajar serius dan kita tahu caranya belajar. Insya Allah bisa. Nah, ini pertama alasannya. Allah jamin kemudahannya. Yang kedua, kenapa dia mudah? Karena ini Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Contoh, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, ada yang tahu apa artinya ini, Bapak Ibu? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Betul Pak Aris, luar biasa. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ayat ini berulang. Di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, sebanyak berapa kali berulangnya? Ada yang tahu? Sebanyak? Nih, 31 kali. Ya. Jadi, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih ada lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Masya Allah, ya. Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah. Ya, banyak berulang-ulang. Dan ada yang ketiga, kenapa dia mudah dipahami? Karena bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang, namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran. Kata-kata Al-Quran itu yang serupa-serupa. Polanya, maknanya, dan juga berulang-ulang. Yang tadi kan ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Kalau ini kata-kata yang berulang-ulang. Ataukah serupa-serupa itu? Ya. Dan ini yang Masya Allah diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab yaitu Al-Quran. Kenapa terbaik? Karena punya dua ciri. Satu, mutasyabihan. Adanya yang serupa padanya. Yang mirip-mirip padanya. Makna-maknanya, pola-polanya. Ya. Dan juga mathani. Adanya yang berulang-ulang. Termasuk berulang kata-katanya. Berulang pola-polanya itu. Jadi Masya Allah. Sebenarnya kalau kita mau paham Al-Quran itu simple. Nah, apa itu? Kalau Anda bisa mengetahui dan menguasai kata-kata bahasa Arab yang sering berulang, demikian pula serupa-serupa pola-polanya. Nah, inilah kemudian yang insya Allah akan membantu Anda dengan mudah dan cepat untuk bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran tanpa harus sekolah formal bahasa Arab. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah hadirlah metode sekejap.
Tujuannya membantu Anda untuk bisa mengetahui dan menguasai kata-kata bahasa Arab. Demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya. Dan selanjutnya, kalau ini kita kuasai dan kita praktekkan untuk menerjemahkan Al-Quran, membuat kita insya Allah akan lebih mudah dan cepat insya Allah Ta'ala. Nah itu sekalian. Nah, ini apa di antara kelebihan sekejap dari sisi ininya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar mudahnya, makanya kami pun menyiapkan bentuk pelatihannya. Pelatihannya itu sampai kita bisa menguasai makna setiap kata dalam juz 1, demikian pula setiap ayat dalam juz 1, di samping terjemahannya, tafsirnya, dan memahami secara global ayat-ayat tersebut. Dalam bentuk pelatihan level 1 yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Ya, dengan durasi 2 jam setiap pekannya sekali saja. Jadi bukan tiap hari, tapi seminggu sekali hanya 2 jam selama 20 kali pertemuan. Nanti Anda akan dilatih bagaimana mengetahui dan menghafalkan kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar yang sering berulang dalam Al-Quran. Dan kita praktek menerjemahkan setiap kata dan ayat dalam juz yang pertama 20 kali pertemuan. Insya Allah selesai. Ya. Dan ini kalau pernah kita lewati, Bu, Masya Allah, saya membantu kita untuk bisa menerjemahkan dan paham juz-juz yang lainnya insya Allah Ta'ala. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Oke, sekarang sekalian, kami akan bantu untuk langsung masuk ya kepada proses belajarnya bagaimana secara global. Ehm, Yaitu dengan cara langsung latihan. Dengan cara menggunakan Al-Quran sekejap. Nah, ini mushafnya. Jadi memang tidak bisa menggunakan mushaf lain. Harus menggunakan mushaf sekejap. Ada yang ukuran besar untuk orang tua, dan ada ukuran sedang untuk yang masih muda. Lalu, untuk bisa menggunakan mushaf ini, telah disiapkan 2 buah buku panduan wajib. Ya, panduan wajib. Yang pertama buku berwarna merah. Di sinilah berisi ilmunya dan juga tahapan belajarnya. Sekaligus berisi mushaf sekejap khusus juz 1 yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Jadi kalau kita baru belajar sekejap, itu nggak mesti punya Al-Quran ini yang 30 juz. Cukup miliki saja buku sekejap yang berwarna merah ini. Ya, ditambah dengan buku warna hitam Kamus Al-Quran sekejap, khusus untuk kata-kata yang jarang muncul saja. Oke ya, jelas Ibu-Ibu sekalian? Oke, sekarang bagaimana belajarnya? Langsung praktek dengan menggunakan Al-Quran sekejap yang seperti begini bentuknya. Seperti begini bentuknya. Oke, ya. Sekarang kita akan latihan ya. Latihan menerjemahkan dengan menggunakan metode sekejap. Dengan menggunakan Al-Quran yang seperti begini bentuknya. Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa yang unik ini dari Al-Quran sekejap? Ibu Frida, apa yang beda? Sama sekali nggak ada terjemahan ini. Pertama apa? Ada 3. Satu, ada warna-warnanya. Warna. Ya. Hijau, merah, biru, hitam. Apalagi Ibu Sri? Yang kedua, ada Perkata ya, perkata penulisannya perkata. ya perkata. Ya, per ayat perkata. Pertama dia berwarna. Yang kedua apalagi? Ada Ada garis, ada garis-garis garis bawah. berwarnanya. Tuh. Yang ketiga apa? Ada angka-angkanya itu. Ada angka-angkanya. Ya kan? Nah, simbol-simbol. Jadi inilah 3 perkara yang akan kita pelajari sekejap di awal. Mengenal tentang pola warna, apa itu warna hijau, merah, biru, hitam, tentang pola garis, ya, garis hijau, merah, biru, hitam, tentang pola warna, pola angka, angka atas, kanan, kiri, bawah. Nah, ini semua punya maksud. Ibu Bapak, apa goalnya sebenarnya ini? Goal, pola warna, garis angka ini dan ilmunya, goalnya adalah
membantu Anda untuk menguasai arti semua kata dalam 30 juz. Gitu. Semua kata dalam 30 juz. Berarti dalam 6.236 ayat. Nah, berarti berapa kata yang insya Allah akan Anda kuasai dalam 30 juz? Ada yang pernah hitung nggak? Nah, ini kata ulama kita. Semuanya ada 77.439 kata dalam 30 juz. Masya Allah. Bapak Ibu ini kalau mau dihafal ini kira-kira berapa lama ini kalau mau dihafal nih? Kalau satu hari 10 kata, kita butuh 7.000 hari menghafal kata-kata ini. Masya Allah. Namun Alhamdulillah, insya Allah, dengan ilmu sekejap ini dan Al-Qurannya ini, Anda dengan cepat bisa menghafal arti ribuan kata Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena dengan izin Allah sekejap telah membagi, ya, telah mengelompokkan semua kata-kata ini secara arti menjadi 4 kelompok kata. 4 kelompok kata. Inilah kemudian yang diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. 4 warna. Warna pulpen warna. Apa itu? Hijau, merah, biru, dan hitam. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya itu. Oke, biar mudahnya kita langsung praktek ya. Menerjemahkan setiap kata itu berdasarkan urutan warna yang paling mudah. Dan kami sebagai gurunya nggak akan mendikte apa artinya. Misalnya kata gurunya Bismillah dengan tulis artinya. Ismi nama tulis. Allah tulis nggak begitu. Tetapi kami membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri artinya. Caranya apa? Dengan bantuan warna-warna ini. Oke? Ya, kita mulai ya. Ayo, kita belajar menerjemahkan berdasarkan warna. Kita mulai. Siap ya, Ibu Frida, Ibu Aini, Pak Anang. Warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Gambar pemandangan apakah ini? Ayo jawab. Gambar apa ini? Sawah. Sawah. Gambar sawah, betul. Sawah itu warnanya apa? Hijau. 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 Nah, Hijau. Ibu Sri, Ibu Lela, kalau Anda lihat gambar sawah yang hijau ini, itu kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana nama negaranya? Indonesia. Indonesia. Indonesia kan? Anda pergi itu dari Aceh, Jawa, Sulawesi sampai di Merauke, ujung Indonesia. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Itulah negeri kita, Indonesia, pemilik sawah-sawah yang hijau dan indah. Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna hijau, seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Nah, apa arti itu warna hijau? Hijau adalah kata-kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Warna hijau, kata Al-Quran yang sama atau persis sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Kok bisa? Karena asalnya ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi kemudian telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang sudah masuk menjadi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti ya, kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke? Jawab, hijau Oke. apa artinya? Indonesia Indonesia banget. Ya, hijau apa artinya? Indonesia Bahasa Indonesia Indonesia Nah, banget. Indonesia banget artinya, ya. Persis sekali bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita ya praktek ya. Praktek menerjemahkan. Nah, coba ibu lihat di setiap baris. Ya, Ibu Lela lihat
Ada nggak kata yang diberikan warna hijau? Ada. Ada. Ada kan tuh, Masya Allah. Coba jawab artinya. Allah artinya Allah. 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 alif lam mim, alif lam mim. Amin. Alkitab, Kita. kitab. Kitab. Al-goib, goib. Goib. As-sholah, sholat. Sholat. Al-akhirah, Salat. akhirat. Akhir. Akhir. Ini akhirat. Akhirat. Itu kan Bu, coba sudah 6 itu. Nggak perlu dihafal. Nah, dan ternyata Ibu, kalau kita punya Al-Quran sekejap, nah ini Al-Qurannya nih. Kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita akan menemukan di setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia. Nah ini contoh yang real, yang sudah dihitung dalam juz 1. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata. Juz 1 itu ada sekitar 3.500-an kata. Ternyata yang diberikan warna hijau karena sama dengan bahasa Indonesia itu ada sekitar 10%-nya. Masya Allah. 10%-nya. Jadi kalau 10% dari 30 juz, dari 77 ribuan kata, berapa itu? Sekitar 7 ribuan kata yang tidak perlu kita hafal. Karena alhamdulillah sama artinya dengan bahasa Indonesia. Biar mudahnya, kalau pakai Al-Quran sekejap diberikan warna hijau. Jadi, kalau Anda ketemu warna hijau, apa artinya? Indonesia banget artinya. Banget. Sama dengan bahasa Indonesia. Berarti apa? Nggak usah dihafal. Dan kalau belajar, tidak perlu dituliskan artinya di bawahnya. Ya kan? Ngapain ditulis? Kan sama itu. Kitab, goib. Nah gitu. Oke, jelas Ibu, Bapak? Selesai. Yang warnanya hijau, Indonesia banget artinya. Bagaimana? Mudah atau mudah banget artinya? Mudah Mudah banget. banget insya Allah. Pak Suparta ya. Insya Mudah Allah. banget, nggak usah dihafal ini. Berapa banyak? 10%, 7 ribuan kata Quran. Jelas ya? Oke, sekarang kita pindah ke warna yang kedua. Ya, ayo semua lihat ke depan. Ibu Sri, ya, Pak Anang, Pak Aris, sudah? Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Ya. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Darah. Oke, darah ya. Darah. Darah. Darah kita warnanya apa? Merah. Merah. Ada yang darah biru? Darah biru? Nggak ada ya. Semuanya pasti merah darahnya kan? Alhamdulillah. Oke, Bu. Dan darah kita ini, dalam tubuh kita, apakah banyak jumlahnya ataukah sedikit? Banyak. Banyak, kan? Dari ujung kepala terus menyebar sampai di ujung kaki. Semuanya ada darah, saking banyaknya. Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna merah, seperti merahnya darah kita yang banyak dalam tubuh. Nah, apa itu warna merah? Merah adalah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Merah, banyak berulang. Ya. Jadi nanti, kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke? Jawab, merah apa artinya? Banyak. Banyak Banyak banget banget berulangnya. berulangnya. Merah apa artinya? Banyak Banyak banget banget berulangnya. Betul Ibu Kris, banyak banget berulangnya. Banyak sekali berulangnya. Oke, sekarang kita praktek ya. Ayo, kita lihat yang warnanya merah. Ya, Ibu Kristina, coba lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Banyak. Masya Allah itu Bu, ya kan? Warna merah. Ya, ini kalau kita punya Al-Quran sekejap Ibu, nih orang kita buka ini Acak, ini setengahnya warnanya merah ini. Ya, setengahnya warnanya apa? Warnanya merah. Merah. Ya, kenapa? Saking banyaknya.
kata-kata yang berwarna merah ini. Inilah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Bapak Ibu, dengan izin Allah, dicoba dikumpulkan kata-kata yang berwarna merah ini. Dikumpulkan, dan Masya Allah, setelah dikumpulkan, itu jumlahnya tidak banyak. Hanya berulang-ulang saja sangat banyak. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Tuh, 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam sebuah lembar kertas yang bernama Kertas Ajaib Sekejap. Nah, Kertas Ajaib Sekejap. Ini satu lembar nih Pak, bolak-balik dia itu. Ya, lengkap dengan artinya masing-masing. Ya, ini ada kata bi dengan li, bagi, dan seterusnya. Lengkap dengan artinya. Ya, Bapak Ibu, ini nanti apa? Setengah Al-Quran isinya adalah sekitar 100 kata ini. Bapak Ibu, karena itulah nanti kalau Anda bergabung dalam kelas sekejap, Anda akan dilatih bagaimana bisa menghafalkan, bisa menguasai arti sekitar 100 kata ini seperti nama anak sendiri, seperti Al-Fatihah. Nah, ada metodenya itu, ada caranya. Karena kalau Anda hafal yang warna hijau, ini pasti ya, yang sudah jadi bahasa Indonesia, yang Indonesia banget artinya 10%. Lalu Anda bisa menguasai arti sekitar 100 kata dalam kertas ajaib ini, sudah mungkin 50% kata Quran. Berarti Anda akan menguasai sekitar 60% kata Al-Quran. Masya Allah. Modalnya apa? Hanya menghafalkan satu lembar kertas ajaib sekitar 100 kata. Itu aja. Nah, ini Bu, buktinya sudah dihitung ya secara real. Hijau tadi udah ya 10%. Yang warna merah bahkan mencapai sekitar 56% dalam juz 1. Jadi dengan dua warna saja sudah mencapai sekitar 66%. Allahu Akbar. Hanya menghafal satu lembar kertas ajaib sekitar 100 kata. Gimana? Nah, di kelasnya sekejap. Masya Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Bapak Ibu, sekarang saya akan menunjukkan contoh ya. Contoh orang-orang sibuk ini. Ya, orang-orang sibuk ini yang belajar sekejap masa pandemi saja. Ya, di rumahnya aja belajarnya nih. Dan inilah materi pertama yang harus mereka kuasai. Ya, ada ilmunya itu. Menghafal kertas ajaib sekejap. Usia yang pertama ini. Oke, ini contohnya nih. Contohnya adalah Pak Endang. Usianya di atas 50 tahun. Pimpinan pabrik makanan terkenal ya di Karawang. Terkenal sekali makanannya ini. Belajarnya online. Ya, oke. Sekarang kita dengarkan ya. Ini boleh menghafalkan berurutan. Dan kalau dites secara acak pun, insya Allah akan tahu apa arti kata-kata ini. Ya, kita dengarkan ya. Anda bisa ikuti di sebelah kanannya itu. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala atas labukan, fi dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man
orang yang inna sesungguhnya apakah amma tolam tidak ma bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Masya Allah. Bisa kan? Karena di serius belajar, Allah mudahkan dia menghafalkannya. Tuh. Itu masih muda. Ini teman kelasnya ini. Pak Husen, 79 tahun baru mulai belajar. Ya. Dan apa? Harus juga menghafal. Kalau mau ngerti cepat. Udah hafal. Nah, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalamin dari illa kepada qabla sebelum Dan seterusnya. Dan seterusnya sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau kita belajar lengkap itu, lengkap, semuanya akan dipelajari. Tentang pola warna kan? Warna hijau Indonesia banget, 10%. Warna merah banyak banget. Hafal kertas ajaib 100 kata, 50%. Ada warna biru, ada warna hitam yang jarang muncul. Ya, ada pola garis, grammarnya itu. Ada garis hijau, merah, biru, kemudian hitam. Ada pola angka di atas, angka di bawah, angka kiri, angka kanan. Lalu belajar menghafal cepat tentang pola-pola grammar yang sering digunakan di Al-Quran. Itu sudah ada. Lalu kita praktik menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat. Demikian pula belajar terjemah. Ya, belajar memahami, tadabbur ayat-ayat tersebut. 20 pekan juz 1 selesai. Ya, 1 selesai. Ya. Bahkan terbantu untuk paham juz berikutnya insya Allah. Juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Nah, ini hasilnya. Ya. Hasil belajarnya untuk Pak Endang ini. Pak Endang ini sekarang sudah sampai level ke-6. 3 tahun sudah level ke-6. Berarti per 6 bulan itu 1 juz selesai. Rata-rata. Ya. Nah, ini kita dengarkan beliau. Ya, menerjemah surat Al-Munafikun. Ini sudah sangat bagus sekali nih. Ya. Sudah sangat rapi terjemahannya ketika membaca Al-Quran. Ya, kita dengarkan ya. Bismillah. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi,
Innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, alhamdulillahi alamin. Bapak Ibu, demikianlah perkenalan tentang program sekejap ini. Yang ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian yang nggak punya background bahasa Arab, orang-orang sibuk, sudah berumur, tapi insya Allah akan punya kemampuan yang sangat bagus untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran. Ya, yang paling basic 20 pertemuan untuk bisa paham juz 1. Sebagai penutup ya, kami mau sampaikan testimoni nih dari orang-orang sibuk ini ya. Bapak Profesor Dr. Rudi Rubiandini. Ini ahli perminyakan, pernah jadi wakil menteri ya, pernah jadi wakil menteri. Kita dengarkan testimoni beliau. Sekitar 2 menit ya. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar. Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami. Kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki. Kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan, kami bisa membahas dalam 1 juz. Dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah tapi isinya sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, demikianlah perkenalan kita tentang program Sekejap Paham Al-Quran ini. Harapan kami benar-benar bisa membantu Bapak Ibu sekalian nggak punya background bahasa Arab untuk bisa baca Quran disertai dengan makna-maknanya. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang belajar
Dan sekarang yang paling tua itu usianya 84 tahun. Yang selesai belajar level 1. Dan bahkan yang paling tua sekarang di level ke-6 itu usia sekitar 82 tahun. Sudah belajar sekitar 6 juz. 6 juz per juznya itu sekitar 6 kali sekitar apa? 20 pertemuan sekitar 6 bulan. Karena itulah kami hendak membantu semua kita dengan cara setelah ini ya membuka kelas level 1 sekejap. Sekitar 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pekannya. Insya Allah kelas yang paling dekat ini Bu akan dibuka itu setiap hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 WIB. Ya, kita itu adalah setiap bulan itu punya kelasnya ya. Kalau tidak mencukupi kita buka itu. Tapi yang terdekat ini rencananya akan dibuka setiap hari Sabtu. Jam 9 sampai jam 11 WIB. Insya Allah mulai kapan? Mulai pekan depan. Pekan depan tanggal 3 Agustus. Ya, tanggal 3 Agustus 2024. Insya Allah kalau kota terpenuhi, ya sekitar 30 orang biasanya itu, kalau terpenuhi, kelasnya akan segera kita mulai insya Allah Ta'ala. Karena itulah, bagi Bapak Ibu yang tertarik, nanti silakan menghubungi nomor admin. Ini adminnya 0811 1998 233. Sama nomornya. Waktu Anda mendaftar acara kita pada hari ini. Sampaikan saya Ibu Fatimah mau belajar, mohon info selanjutnya. Nanti akan dikirimkan informasi lanjutannya tentang pembiayaannya, tentang buku-bukunya. Dan kalau sudah oke, akan dikirimkan ke Anda buku paketnya itu. Ada 2 sepaket itu. Buku warna merah ya dan buku warna hitam ditambah 1 lembar kertas ajaib. Itu sepaket. Ya. Nggak masuk Al-Quran 30 juz ya. Nggak masuk Al-Quran 30 juz. Itu nggak masuk karena kan sudah ada buku warna merah juz 1 di situ. Tapi kalau dia mau ya silakan menghubungi admin sekejap. Nah sudah oke, dikirimkan ke rumah Anda dan akan dimasukkan di grup peserta kelas ini. Kemudian insya Allah pada harinya sudah bisa belajar bareng insya Allah Ta'ala. Bersama-sama dengan guru pendampingnya insya Allah Ta'ala. Ibu, demikian dari kami. Ya semoga bisa bermanfaat ya perkenalan. Dan ini infonya Bapak Ibu sangat banyak ya. Anda bisa buka di Sekejap Official atau di YouTube kami Nur Ihsan Muhammad Idris akan menemukan sangat banyak video-video hasil dari pelatihan sekejap yang bisa dilihat. Oke, Bapak Ibu, ya ini kelasnya secara Zoom ya, dengan Zoom ya. Tapi kalau Anda punya sekolah, punya komunitas yang membuat pelatihan secara offline, nanti bisa komunikasi dengan admin sekejap untuk menyiapkannya. Kami punya beberapa pelatih yang bisa mendampingi, apakah di Makassar, di Jakarta, di Bogor, berapa titik itu kita punya pelatih yang bisa mendampingi secara offline. Ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya seputar pelatihan sekejap, dipersilakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya dong. Ya Ibu Nurlela, silakan. Itu waktunya Sabtu dari jam 9 ya Pak Ustadz ya? Ya, yang sekarang Bu yang paling dekat Nggak tuh, bisa. ya jam 9 sampai jam 11. Itu kita Bu bisa ganti-ganti, kadang hari Sabtu, kadang hari Ahad gitu, kadang pada subuh. Cuma ini sekarang Bu karena pelatih ini kan dari Mesir ya, yang dari Mesir pelatihnya ini, dia itu baru bisa jam 9, karena kan jam 5 habis subuh baru bisa mulai. Jadi kita yang sekarang ini Bu, Nggak bisa lebih dari jam 9 Pak Ustadz, karena saya kalau Sabtu tuh jadwal terapi sampai jam 9 itu. Jadi kita baru Bu, sampai ini rumah Bu, mungkin kita pilih jam 9 setengah nih Bu. 10. Karena kan itu jam 9 waktu Oh. waktu WIB. Kalau di WIT kan itu WITA sudah jam 10. Jadi pas zuhur waktu Makassar. iya. Ya gitu, Pak. Kita pesan cukup banyak bisa di Makassar, cukup banyak. Nah, kita buat tuh jam 9. Jam 9 waktu Jakarta, jam 10 waktu Makassar. Jadi pas zuhur di Makassar, kita udah selesai. Gitu, Ibu. Nah. Tapi ini Bu, karena ini kan kelasnya kelas Zoom ya. Jadi kalau sekiranya masih terapi misalnya Ibu bisa ini Bu, lihat rekamannya di YouTube yang akan disimpankan biar nggak kehilangan belajarnya. Itu bisa juga. Oh, ada di YouTube nantinya. Ya, nanti akan disimpan di YouTube di link terbatas untuk para peserta saja. Gitu. Oke. Jadi sekarang Tapi nggak belajar- selamanya Sabtu jam 9 kan ya. Jadi bisa subuh ya Pak Ustadz Oh ya. enggak. Ini Bu kasih akan paten ini. Paten dia. Kalau kasih ini milih jam 9 Bu, seterusnya begitu sampai dengan terakhir 20 kali pertemuan. Cuma nanti kalau bukan kelas Oh. berikutnya bulan depan misalnya Bu, itu bisa berbeda. Bisa hari Ahad pada subuh,
bisa sore, ya itu tergantung apa? Tergantung kelasnya. Kita ada kelas yang juga sore pada asar hari Sabtu ini, nah itu ada juga. Ya, kelasnya komunitas. Jadi beberapa warga ya di Jawa itu yang mereka memang satu komunitas, mereka belajarnya itu Sabtu pada asar. Tapi kalau Berarti Ustadz ada itu nggak apa jadwal yang bisa dipilih gitu? eh Bu, kita sekarang memang apa kan per bulan ya? Itu per bulan itu kan memang kita sudah siapkan Oh, tuh ini kelasnya berarti itu ya. saat ini pendaftaran untuk Sabtu jam 9 sampai jam 11 gitu ya Ustadz ya? Ya, untuk bulan ini Bu. Untuk bulan Iya, ini kalau iya. sudah terpenuhi kita buka. Nanti kalau Iya. bulan depan itu Bu, nanti biasanya beda lagi tuh. Bisa hari Oke. hari Ahad, bisa pagi, Ya, bisa berarti saat pendaftaran itu ya waktunya itu gitu ya Ustadz ya, ya. cuma yang Saya sekarang Bu, sekarang ini waktunya ini. Kalau Anda Bu Iya, yang iya, usul iya. waktu lain, Ibu sampaikan, nanti kita lihat kemungkinannya. Cuma ini kayaknya sudah cukup deal ya. Karena ini ini gurunya dari Mesir langsung, ini waktunya cuma ada Sabtu itu, Sabtu jam 9. Karena dia pas jam 5 di Mesir itu, pas pada subuh. Maka kita menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Pak Zainal, silakan. Iya, saya di Bandung nih Pak Ustadz. Oh, dekat Pak. Dekat Iya, Pak. dekat. Jadi gini, ya memang pertama tadi ini banyak sekali ada tamyiz, ada TKM saya pernah ikuti. Nah, ini juga menarik ya. Nah, maksud saya dari 20 pertemuan ya, seminggu sekali kan ya. Betul Pak. Berarti kurang lebih kan 5 bulan ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. 5 bulan. Nah, itu jam 9 sampai jam 11 WIB untuk yang saya daftar hari ini gitu ya? Ya, betul Pak. Oke deh. Jadi nanti akan dikirimkan linknya. Ya Pak, jadi Bapak nanti kalau sudah mendaftar, akan digabungkan di kelasnya. Kelas Daftarnya ada tadi grup lewat WA-nya. daftar hadir atau daftar lain lagi nanti ada formulir lagi pendaftaran? Enggak begini Pak, ini kan kalau sudah oke, Bapak Hah? mendaftar ke nomor admin ini, sampaikan Bapak mau ikut kelasnya, ya kan Pak? Kalau sudah oke, ya Bapak akan dikirimkan bukunya dan akan digabungkan di kelas para peserta untuk hari Iya. Sabtunya. Nanti di situ akan dikirimkan linknya Pak, link terbatas untuk para peserta kelasnya aja. Kan Iya. mulainya Sabtu depan Pak Ustadz. Ya, Jadi betul, Sabtu depan. bukunya kira-kira sampai sebelum hari Kalau Sabtu Bandung kan? Pak 1 hari, 2 hari Pak sampai Pak kalau Bandung 2 itu. hari ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya hari Senin Bapak pesan hari Senin yang dikirim, mungkin hari Rabu udah nyampe. Ya. Kalau Jadi Makassar butuh 3-4 hari kalau Makassar itu. jadi pesan nanti kan ada biaya penggantian ya Pak Ustadz ya? Iya betul Pak. Iya. Oke, nanti Ada biaya berapa nanti pelatihannya, tinggal di ada biaya kegiatannya, bukunya Pak. Iya. Itu nanti akan dikirim ke rumah Bapak bukunya. Jadi langkah pertamanya adalah menghubungi di Nih. 0811 ini ya? Iya betul Pak. Sampaikan saya Pak Zainal mau ikut kelasnya, mohon info selanjutnya. Gitu aja. Kenapa? Bapak sampaikan aja Pak, saya Pak Zainal mau ikut kelasnya, nanti Iya. mohon dibantu, nanti akan di follow up. Iya. Oke, ya. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Mudah-mudahan Zainal. Insya diberi Allah. kemudahan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Ada lagi Bapak sekalian? Oke. Semoga cukup membantu ya, cukup membantu insya Allah Ta'ala. Yang paling buat beda itu Pak adalah tadi itu Pak, dia punya mushaf sendiri dan dia sudah petakan kata yang sudah jadi bahasa Indonesia yang sering muncul dan ada skill ya, ada teknik menghafal cepatnya. Dan ini hasil insya Allah Bu bisa dilihat cukup baik di YouTube itu orang tua kita yang Masya Allah menghafalkan kertas ajaib, kemudian pola grammar dan juga hasil mereka menerjemahkan Al-Quran insya Allah Ta'ala. Oke, ada lagi Bapak sekalian? Kalau nggak ada mungkin cukup ya. Cukup. Ya sekali lagi, bagi yang benar-benar tertarik, silakan menghubungi nomor admin kami. Sampaikan mau ikut kelasnya. Insya Allah akan di-follow up insya Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semua kita. Memahami kitabnya insya Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekalian. Iya, iya, Ki.